Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah, hari ini pasti selalu sehat ya Bu? Alhamdulillah. Gimana anak-anak Bu? Dalam belajarnya Bu? Ya, alhamdulillah anak-anak ada kemajuan lah dari pertemuan sebelumnya sampai pertemuan saat ini. Alhamdulillah ada kemajuan. Alhamdulillah. Mohon maaf nih Bu Lastri. Ya Pak. Maksud tujuan saya ke sini ini mau masuk ke visi tentang pembelajaran yang Bu Lastri ajarkan kepada teman anak-anak sekaligus. Sebelumnya terima kasih atas waktunya Bu Lastri pada kesempatan kali ini telah punya meluangkan waktu untuk saya observasi. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya akan sampaikan terus Bu Lastri berkaitan dengan pembelajaran. Ada pertanyaan yang pertama itu, apa sih tujuan dari pembelajaran yang Bu Lastri capai? Oke, pada pertemuan pekan ini saya akan menyampaikan materi tentang kubus dan balok. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran nanti yaitu yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu tentang melalui kegiatan eksplorasi itu siswa itu dapat menemukan volume kubus dan balok dengan tepat. Nah, tujuan kedua yaitu dengan menggunakan rumus tadi, siswa dapat menghitung volume kubus dan balok. Serta yang ketiga yaitu dengan kegiatan yang akan berlangsung tadi, siswa dapat menunjukkan sikap bergotong royong dan bernanam kritis. Masya Allah. Berarti ada 3 tujuan yang mungkin Ibu sampaikan ke siswa. Yang pertama tadi siswa menemukan mungkin gambar balok seperti apa, kubus seperti apa. Terus yang kedua, Ibu menggunakan bagaimana anak itu bisa menggunakan rumus volume tadi dengan baik. Dan yang ketiga, dapat mereka bergotong royong dan bernanam kritis ketika dapat menemukan benda-benda tersebut. Nah, untuk pertanyaan kedua, dari pembelajaran Ibu tadi, area pengembangan apa yang akan Ibu fokuskan? Nah, dalam pembelajaran kali ini saya akan menggunakan pendekatan saintifik. Terus nanti pas pembelajaran itu juga ada yang namanya berdiferensiasi, di mana nanti siswa akan saya bagi menjadi 3 kelompok, ya. Yang ada 3 gaya belajar, ya. Yang pertama itu gaya belajar auditori. Ya, nanti siswa akan ditampilkan dalam bentuk LCD benda-benda yang bentuknya balok dan kubus. Nah, yang kedua itu siswa dengan gaya belajar visual, ya, yang dimana dalam gaya belajar visual ini nanti siswa diberikan beberapa gambar benda. Dan yang ketiga yaitu dengan bergaya kinestetik, di mana kinestetik ini nanti siswa diberikan bentuk gambar yang akan siswa bentuk menjadi balok dan kubus. Nah, jadi nanti Pak Sektor juga mempelajari, dan pembelajaran ini saya harapkan bisa dikomunikasikan dan juga berbudaya positif. Masya Allah. Berarti yang Ibu ambil berarti ilmu pengetahuannya ya? Iya. Pengetahuan, terus strategi yang Ibu lakukan tadi, bagaimana mempersiapkan pembelajaran itu dengan pendekatan saintifik. Kemudian lagi pembelajaran berdiferensiasi, di mana Ibu juga membedakan anak-anak yang berkebutuhan berdasarkan visual, auditori maupun kinestetik. Masya Allah, luar biasa Ibu ini. Dalam pembagian 3 kelompok tadi Ibu, media apa yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran yang membedakan anak-anak tadi berdasarkan visual, auditori maupun kinestetik? Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di depan dengan Bapak, bahwa media pembelajaran ini sesuai dengan pengalaman yang sudah pernah saya alami gitu. Jadi akan membuat 2 media. Yang pertama yaitu persiapan yang sebelum mengajar itu yang pertama akan menggunakan LCD, ya, dimana nanti saya akan menampilkan PPT volume balok dan kubus, dan selanjutnya media peraga yang akan saya buat untuk menambah pengetahuan bagi anak murid nanti, ya. Terus kemudian jika ada masalah dengan LCD, saya akan menyiapkan gambar-gambar
yang yang sudah saya cetak ya, dan bergambar tentang benda-benda yang berbentuk kubus dan balok yang akan saya tampilkan. Masya Allah, luar biasa Ibu ini. Jadi ada 2 media yang akan Ibu gunakan. Yang pertama menggunakan LCD, kedua membuat model ya, model balok atau kubus yang mungkin anak-anak mencoba selain membuat model balok dan kubus tadi. Terus juga Ibu juga menjelaskan ada planning B jika LCD nanti atau kondisi mati lampu bisa menggunakan media yang sudah di print ya Bu ya. Jadi sehingga anak-anak itu ketika Ibu menjelaskan itu bisa tercover apa yang bayangan mereka gitu. Nah selanjutnya Bu, kira-kira kapan Ibu pelaksanaan pembelajaran yang akan Ibu siapkan luar biasa tadi yang akan dilaksanakan? Kira-kira kapan Bu? Nah, rencana saya pembelajaran kali ini akan dilaksanakan pada hari Senin, pekan depan ya Pak. Ya. Insya Allah tanggal 27 tanggal berapa tuh? Soal Senin besok kayaknya tanggal 27 November Bu. 27 November ya. Iya, 27 November. Nah, itu pada jam pertama dan jam kedua yaitu dari jam 8 sampai jam 9.30. Oh, gitu. Jadi pelaksanaannya akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 November di jam pertama dan kedua sekitar jam 8.00 sampai jam 9.30. Iya. Masya Allah Bu, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang saya tulis dan sesuai rencana Ibu sampaikan tadi dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada ada halangan. Mudah-mudahan listrik atau LCD bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Sekali lagi Ibu, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya untuk observasi, supervisi, observasi yang akan saya lakukan pada hari ini. Dan kita akan ketemu lagi di hari Senin. Saya akan mencoba melihat apakah yang Ibu sampaikan tadi sudah dijalankan dengan baik. Terutama mohon untuk RPP dipersiapkan. Jadi nanti Senin besok atau pekan depan itu kita berjumpa di dalam ruangan. Siap Pak. Sekali lagi terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Soli dan Soliha, hari ini kita akan belajar matematika seperti biasa. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik? Ya. Sudah siap semuanya untuk belajar hari ini? Sudah. Kalau sudah siap, Ustazah mau minta tolong pada kalian, salah satu dari kalian ada yang ingin mimpin doa? Oke, dipersilakan yang ingin mimpin doa. Semuanya siap, sikap berdoa siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih Sarah. Oke, Soli dan Soliha, alhamdulillah ya hari ini kita bertemu kembali seperti biasa. Alhamdulillah Allah masih berikan kita kesempatan sehingga kita bisa bertatap muka kembali. Oke, Soli dan Soliha, sebelum kita mulai pembelajaran untuk hari ini, Ustazah mau tanya dulu, apakah hari ini ada yang ingin ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk kawannya? Oh, Viola. Sama siapa lagi? Gadri, Fahri. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai tentang
volume, kubus, dan balok. Ya. Oke, sekarang coba kalian perhatikan. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, solih dan solihah, hari ini kita akan belajar mengenai volume, kubus, dan balok. Ada tujuan kita atau tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama. Nah, nanti kalian itu akan dengan kegiatan eksplorasi, kalian itu akan menemukan volume, balok, dan kubus dengan tepat ya. Jadi nanti kalian perhatikan gambar, sehingga dari memperhatikan gambar itu nanti kalian bisa menentukan ya apa sih namanya sisinya itu sebagai apa, dan bisa menentukan rumusnya secara tepat ya. Oke, yang kedua, tujuan pembelajaran kita, setelah kalian mengetahui dari gambar tersebut, kalian bisa memasukkan ke dalam rumus ya. Jadi kalau kalian sudah tahu bagaimana cara mencarinya atau rumusnya, nanti kalian bisa memasukkan apa sih persoalan yang ada di LKPD nanti ke dalam rumus soal ya. Terus kemudian tujuan yang ketiga, yaitu nanti kalian akan ada namanya diskusi. Nah, dari diskusi itu nanti kalian akan terciptanya sikap bergotong royong dan bernalar kritis. Oke, langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini tentang volume dan balok. Nah, sekarang kalian coba perhatikan. Di sini ada berapa gambar? Ayo, ada berapa gambar ya? 10. Nah, kalian sudah nggak asing kan dengan gambar-gambar ini? Nah, menurut kalian, gambar yang kalian perhatikan ini apakah dia bentuknya seperti kubus atau balok ya? Kubus. Sudah pernah belajar kan tentang kubus dan balok sebelumnya? Sudah pernah melihat kan? Oke. Nah, kalau gambar yang kalian perhatikan ini, menurut kalian, ini gambar apa ya kira-kira? Gambar kubus. Yang ini gambar apa namanya? Gambar rubrik ya. Udah pernah main ini kan? Iya, ini dalam bentuknya seperti kubus. Terus ini apa namanya? Dadu. Ada dadu, ada apa lagi yang bentuknya seperti kubus? Kotak kado. Kalau yang ini? Ka'bah. Terus kemudian ada es batu. Terus ini? Iya, kamar mandi. Terus kemudian ada kardus, ada brankas, ada kotak tisu, ada lemari juga ya. Nah, ini semua gambarnya dalam bentuk kubus. Kalau yang ini kira-kira gambarnya bentuk apa ya? Balok. Kenapa kok bisa dikatakan balok? Beda atau sama kira-kira gambarnya? Beda. Kalau yang tadi bentuknya apa kira-kira? Apa yang membedakan gambar satu dan gambar yang ini? Apa yang membedakan? Apa tadi? Ada yang jawab? Ayo, yang kencang suaranya. Panjang dan pendeknya. Iya, panjang dan pendeknya. Salah satu sisi panjang dan pendeknya. Kalau yang tadi kira-kira gambarnya seperti apa? Nih, kalau yang tadi sisinya atau gambarnya kira-kira sama atau beda? Sama apa beda? Sama ya, dia bentuknya sisinya sama, ukurannya sama. Kalau yang ini berbeda ya. Ada yang apa kira-kira? Panjang, ada yang pendek. Nah ya, dari gambar kedua gambar tadi kalian sudah bisa membedakan. Kalau yang ini namanya kubus, kubus sisinya sama. Kalau yang ini namanya balok, balok itu sisinya sama apa beda kira-kira? Berbeda. Kalau contoh dari balok kira-kira apa aja? Ada lemari, ada kulkas, terus kemudian iya ada brankas. Ini yang apa ini namanya? Iya, ada penghapus dan lain-lain ya. Oke, kalau kalian bisa membedakan gambar satu dan gambar dua ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam volume balok ya. Nah, dari pengamatan tadi ya bisa kita simpulkan bahwa apa kira-kira?
disimpulkan bahwa hubungan volume dan panjang dan lebar dan tinggi balok itu apa yang dapat kamu simpulkan? Kira-kira menurut kalian? Ayo. Oke, Soli dan Soliha kita lanjut ya. Lanjut volume dan balok, volume balok ya. Nah, kalian perhatikan gambar di bawah ini. Oke, menurut kalian yang mana sisi panjang? Bagian mana kira-kira? Iya, bagian depannya. Kalau lebar kira-kira yang mana ya? Sampingnya. Iya, bagian samping. Kalau tinggi? Iya, yang ke atas. Yang ini bukan? Iya, ya. Oke. Ternyata benar ya. Oke, dari pengamatan kalian tadi, jadi dapat dirumuskan bahwa volume balok yaitu ini ya, P kali L kali T. Lanjut ya. Oke, sekarang contoh soal. Sebuah balok memiliki panjang 8 cm, lebar 4 cm, dan tingginya 3 cm. Berapa sentimeter kubik volume balok tersebut? Ayo, dari rumus tadi. Apa rumus mencari volume balok? Kali kali tinggi ya. Oke, ada yang bisa bantu Ustazah? Maju. Yuk. Yuk, yang bisa bantu Ustazah. Salah nggak apa-apa, namanya kita belajar ya. Ya, silakan. Namanya belajar. Itu salah nggak apa-apa ya. Kita kurang besar itu rumusnya dulu. Bagaimana menurut kalian? Apakah jawaban kawannya benar? Kita buktikan sama-sama ya. Oke, tadi kita sudah belajar tentang volume balok ya, bahwa volume balok tadi rumusnya apa? P kali L kali T. P tadi apa? Panjang. L lebar. T tinggi. Sekarang kita masuk ke dalam soal. Nih, volume balok itu rumusnya P kali L kali T. Oke, sekarang P-nya berapa? 8 ya. Terus kemudian L-nya 4. T-nya 3. Nah, sekarang coba kita kalikan sama-sama. 8 kali 4 32. 32 dikali 3. Iya, kita cari sama-sama ya. 32 dikali 3. Kita buktikan apakah jawabannya benar atau salah. Gimana cara menghitungnya? 3 kali 2 berapa? 6. Terus 9. Benarkah jawaban kawan? Iya.
Oke, tadi kita sudah belajar tentang rumus balok dan menerapkan rumus tersebut ke dalam sebuah angka. Nah, sekarang ke dalam sebuah soal. Nah, sekarang kita akan melihat kubus, ya. Bagaimana dengan kubus? Cara menentukan volumenya. Nah, sekarang perhatikan gambarnya. Tadi kita sudah belajar juga melihat gambarnya tentang kubus, ya. Oke, pada hakikatnya sebuah kubus itu merupakan sebuah balok yang semua rusuknya sama panjang. Benar apa enggak? Benar kan ya? Kalau kubus itu punya sisi yang sama panjang, ya. Oke, sama panjangnya. Oke, kalau di dalam balok tadi itu ada yang namanya panjang, ada yang namanya lebar, dan ada yang namanya tinggi. Nah, kalau dikaitkan dengan balok tadi, bahwa kalau kubus kan sisinya sama. Kalau dia di balok ini panjangnya itu sama, di kubus ini bahwa panjangnya itu sama dengan lebarnya sama dengan tingginya, ya. Sehingga rumus volume kubus itu dapat dirumuskan dari rumus volume balok, ya. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang perhatikan gambarnya. Di sini ada gambar kubus. Kubus ini seperti yang sudah kita ketahui bahwa namanya kubus itu sisinya pasti sama, ukurannya sama, ya. Oke, jika S dinyatakan panjang rusuk kubus, maka volume kubus apa kira-kira? Iya, S kali S. Jadi kalau S-nya ada 3, maka kita buat S pangkatnya berapa? 3. Iya. Kenapa S-nya 3? Karena S-nya pangkat 3 karena S dikali S dikali S, ya, sehingga dapat S dipangkatkan 3. Ini sama, ya. Paham sampai sini? Oke, kalau paham kita lanjut. Nih, kita masuk ke dalam sebuah soal. Oke. Sebuah kubus itu memiliki panjang rusuk 15 cm. Berapa sentimeter Oke, volume kubus tersebut, ya. Ada yang bisa bantu? Yuk, silakan. Nah, kalau di sini kan ada sebuah kubus, ya, panjang rusuknya 15 cm. Yang ditanya volumenya. Ayo, ada yang bisa bantu? Oke, kita cari sama-sama, ya. Oke, volume kubus. Tadi rumusnya apa? Oke, S pangkat 3 atau S kali S. Nah, di sini ustazahnya mau tanya. Di sini S-nya itu berapa sih? 3. S-nya berapa? 3. S-nya di dalam soal ini berapa ukurannya? 15. Iya, 15. Ya, S-nya 15. Sehingga volume kubusnya kalau dimasukkan S-nya 15, maka berapa? 15 atau sebentar. S kali S kali S. S-nya berapa tadi? 15. Jadi 15 kali 15 kali 15. Yuk kita cari sama-sama, ya. Oke. 15 dikali 15. Yuk, bantu ustazahnya berapa? 5 kali 5. Jadi tulis 5. Oke, lanjut. 5 pangkat 1. 5 pangkat 2.
berapa? 225 dikali 15. ya, 225 dikali 15. Yo, berapa? 5 kali 5. Tulis. Tulis 5 Simpan. Terus 5 kali 1. 10 tambah 2. 12. Simpan. 1. Terus kemudian 5 kali 2. berapa? 10 ditambah 1 jadi 11. Terus kemudian 1 kali 5. 5 2 kita tambah berapa? 5 7 3 1 2 3. Jadi berapa? 375. Iya, jadi 15 dikali 15 dikali 15 hasilnya 3.375 cm kubik. Inilah volume apa jika volume kubus jika rusuknya 15 cm. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kalian kerjakan LKPD yang sudah Ustazah bagikan, ya. Oke, baik, Soli dan Solihah, dari materi tadi ada yang ingin ditanyakan nggak? Sudah jelas ya? Iya, sudah cukup jelas. Oke, sebelum Ustazah tutup, di sini Ustazah ingin menyampaikan bahwa materi yang kita pelajari tadi ada hubungannya di dalam Quran surat Al-Qamar ayat 49 ya. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu yang ada di alam ini itu ada ukurannya. Terus kemudian ada hitung-hitungannya, ada rumusnya atau ada persamaannya ya. Jadi kalau kita belajar itu ternyata ada di Al-Qur'an. Oke, Soli dan Solihah. Oke, karena waktunya sudah habis, Ustazah minta tolong sama salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Semuanya siap, kita berdoa. Siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasatinal insana fi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Oke, terima kasih Isa. Oke, sebelum Ustazah belanja, Ustazah ingin menyampaikan bahwa besok minggu pertemuan besok yaitu pecahan Nah, jangan lupa di rumah dipelajari, dibuka-buka, dibaca-baca materi yang akan kita pelajari selanjutnya. Oke, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Bu Lasri, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak. Gimana kondisi kesehatan? Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana hari ini dengan anak-anak di kelas? Alhamdulillah sih Pak ya, alhamdulillah senang, terus anak-anak juga senang ngikutin pembelajarannya seperti biasa. Mohon maaf Ibu ya, karena kan kita sudah melaksanakan observasi, terus saya juga sudah melihat Ibu ngajar gimana. Nah sekarang hari ini kita akan melakukan pasca observasi, ya dimana hari ini saya ingin sedikit
menyampaikan atau bertanya. Yang pertama itu setelah ibu melaksanakan observasi itu, ya, gimana perasaan ibu? Ya, alhamdulillah perasaan saya senang, terus kemudian anak-anak juga saya lihat senang gitu Pak. Dia melakukan pembelajaran yang diferensiasi, mereka terlihat senang atau antusias gitu. Terus tadi juga ada yang nanya, Bu, pembelajaran yang hari ini sama nggak dengan yang kemarin? Saking senangnya. Perasaan saya senang Bu melihat antusias dari anak-anak yang kalau bisa depannya menggunakan metode yang sama. Tapi kan tidak mungkin kita menggunakan metode sama karena kan materi juga berbeda-beda. Dalam pembelajaran yang dilaksanakan kemarin Bu, yang pembelajaran diferensi. Dalam pelaksanaan kemarin, apakah pelaksanaan sudah sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan? Kalau menurut saya sih Pak ya, 80% itu kurang lebihnya 80% itu sudah terlaksana. Oh, berarti 80%-nya terlaksana ya Bu? Iya. Dengan sesuai rencana yang Ibu buat sejak kemarin dari LPP dan sebagainya. Terus selanjutnya kira-kira apa ya Bu yang menjadi hambatan atau kendala ketika kemarin Ibu observasi, yang ketika kemarin menjelaskan observasi dalam pembelajaran kemarin? Ada dua sih Pak ya yang menghambat pembelajaran. Yang pertama yaitu anak-anak yang memiliki kemampuan kinestetik itu mereka tuh lebih cenderung asik dengan dunianya sendiri, jadi fokus dengan, karena mereka langsung begitu suka pembelajaran secara langsung gitu. Terus yang kedua, kalau menurut saya tadi karena saya lupa kan tadi ada yang maju tuh, terus saya lupa ngasih reward ke anaknya gitu. Berarti kemarin hambatan ada dua Ibu. Yang pertama karena ibaratnya ada anak-anak yang di kelompok kinestetik yang seharusnya mendengar dan sebagainya, mereka lebih asik sendiri karena lebih cenderung lebih langsung ke prakteknya. Dan yang kedua, Ibu sudah menyiapkan hadiah bagi siswa yang ibaratnya menampilkan perform yang bagus. Ibu lupa. Apa mungkin karena saya ada di situ, jadi Ibu grogi, jadi lupa ngasih hadiah ke mereka. Ya mudah-mudahan hadiah yang kemarin itu di pending biar bisa untuk pekan depan. Terus kira-kira nih Bu, yang keempat nih Bu, kompetensi ini kira-kira kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan setelah kemarin saya melihat observasi yang Ibu lakukan pembelajaran kemarin, kira-kira apa yang Ibu kembangkan dalam kompetensi yang waktu observasi ini? Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan setelah pembelajaran kemarin yaitu kompetensi pedagogi. Karena ternyata pengetahuan saya itu tentang pembelajaran itu seperti strategi pendekatan belum banyak. Jadi saya ingin mengembangkan kompetensi tersebut ya, nanti biar bisa menghasilkan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa dengan tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan dengan biar bisa tercapai dengan baik. Jadi kompetensi yang Ibu akan kembangkan setelah pembelajaran kemarin adalah pedagogi ya. Yang menurut saya benar sih Bu, itu sudah baik kemarin. Jadi dengan kompetensi pedagogi itu Ibu bisa dapat mengembangkan perangkat pembelajaran dengan menggunakan media, kemarin sudah saya lihat juga media yang menggunakan LCD. Terus sudah lihat alternatif ketika LCD-nya tidak ada media pas lagi karton yang sudah dibuat oleh Ibu juga. Terus sehingga tujuan pembelajaran yang Ibu inginkan kepada anak-anak tercapai. Nah, dan terakhir nih Bu, pertanyaan saya Bu, harapan apa atau refleksi yang Ibu dalam pembelajaran selanjutnya kira-kira? Jadi harapan saya itu semoga saya bisa mengembangkan pembelajaran yang lebih menyenangkan bagi siswa yang lebih menarik, maksudnya lebih menarik lagi bagi siswa ya. Saya ingin mencoba menerapkan setidaknya seminggu sekali pembelajaran berdiferensiasi ini Pak. Jadi supaya tidak terlalu monoton begitu. Terus yang saya takutkan kalau pembelajaran berdiferensiasi ini dilakukan terus-menerus akan terlihat monoton sehingga membuat siswa itu bosan. Nah,
saya jadi ingin menerapkan pembelajaran itu bervariasi. Jadi tidak monoton. Jadi refleksinya berarti Ibu ingin pembelajaran ke depan itu lebih bervariasi ya, tidak monoton. Karena ditakutkan juga kalau monoton anak-anak cepat jenuh, gitu ya. Oke, insyaallah itu bagus sekali Bu. Jadi sehingga kemarin yang ketika observasi yang saya lakukan itu sebagai pengalaman ketika saya nanti berada di lingkungan lagi itu bisa saya contoh. Dan juga kemarin yang saya lihat juga observasi Ibu ya, observasi juga penerapannya juga adalah sudah baik. Terima kasih juga Bu kegiatan pasca seperti ini yang dilakukan. Semoga pengalaman yang Ibu berikan nanti saya akan tularkan ke teman-teman yang lain dan akan berjalan teman-teman yang kita impikan. Mudah-mudahan keseluruhannya pembelajaran kita ini adalah pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Dan kita utamakan juga siswa merupakan fokus kita dalam melaksanakan proyek itu sebagai guru. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf ini mengganggu istirahatnya. Semoga apa yang sudah kita laksanakan ini bermanfaat bagi kita dan kawan-kawan di kelas yang lain. Oke, kita cukupi Bu hari ini dan alhamdulillah pasca observasi ini sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.